Selamat sore. Assalamualaikum. Seperti biasa ketemu lagi di channel Rianto Mania. Ini saya akan bahas sejarah berdirinya PO Dewi Sri, salah satu armada legend ya yang masih eksis sampai sekarang. Ini sebelumnya mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata di video ini, salah kata atau salah ucap ya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, seperti apa videonya? Mari kita bahas. Perusahaan otobus PO Dewi Sri telah menjelma menjadi salah satu perusahaan otobus legendaris di jalur Pantura, terutama di kalangan masyarakat Tegal. Pada tahun 1980-an, PO Dewi Sri didirikan oleh pasangan suami istri, Bapak Haji Ismail dan Hajah Rohayah, yang pada awalnya bergerak dalam usaha pedagang beras. Kala itu mereka menggunakan truk untuk mengangkut dan mendukung kegiatan dagang mereka. Seiringnya dengan pesatnya perkembangan usaha dagang beras dan angkutan truk, Haji Ismail dan Hajah Rohayah mulai melirik sektor transportasi otobus sebagai peluang baru. Mereka mengambil langkah maju dengan mengakuisisi PO Pandajaya yang berbasis di Purwokerto, Jawa Tengah. Inilah awal mula PO Dewi Sri hadir, dan perjalanan pertama mereka dimulai dengan rute Tegal Purwokerto. Menggunakan beberapa bus medium. Tidak puas dengan kesuksesan awal, pada tahun 1993 PO Dewi Sri memperluas jangkauan layanannya dengan membuka trayek akap termasuk rute Tegal Jakarta PP untuk mengakomodasi penumpang yang semakin banyak. 7 armada bus besar dikirimkan untuk melayani rute ini. Meskipun persaingan ketat dengan saingan utama seperti PO Dedi Jaya dan PO Sinar Jaya, PO Dewi Sri berhasil menarik minat pasar. Dengan kecepatan dan ketepatan waktunya yang konsisten. Keberhasilan PO Dewi Sri membuka rute ke beberapa daerah ngapak, membuatnya dikenal sebagai bus kebanggaan wong ngapak. Masuknya tahun 2000-an, Haji Ismail menyerahkan tongkat kepimpinannya kepada anak pertamanya, Ikmal Jaya, yang memiliki minat besar di dunia transportasi darat. Di bawah kepemimpinan PO Dewi Sri semakin berkembang pesat. Pada tahun 2006, kepemimpinan perusahaan diambil alih oleh Idza Priyanti, anak ketiga dari pasangan Haji Ismail dan Hajah Rohayah. Setelah Haji Ismail terpilih sebagai wali kota Tegal, selanjutnya kursi kepemimpinan diserahkan kepada Mukti Agung Wibowo, anak bungsu pasangan tersebut, yang juga
terlibat dalam dunia politik sebagai wakil Bupati Pemalang. Di masa kejayaannya, PO Dewi Sri mencatat sejarah menggunakan sasis seperti Volvo B7R. Keputusan ini tidak hanya menunjukkan komitmen perusahaan untuk memberikan pelayanan berkualitas tinggi, tetapi juga menegaskan posisi PO Dewi Sri sebagai pemain utama di industri otobus. Pada masa itu PO Dewi Sri memiliki lebih dari 20 bus dengan sasis tersebut. Saat ini PO Dewi Sri bangga memiliki lebih dari 500 armada tersebut di beberapa divisi, termasuk layanan antar kota antar provinsi atau AKAP, antar kota dalam provinsi AKAP DP, dan angkutan kota. Perusahaan ini terus berinovasi dengan memperkenalkan bus tersebut yang dirancang oleh karoseri Laksana dan menggunakan bodi SR2, dan bus-bus ini telah menjadi pemandangan biasa di jalur Pantura. Dari awal yang sederhana sebagai pedagang beras hingga menjadi salah satu perusahaan otobus terkemuka di jalur Pantura. Perjalanan PO Dewi Sri telah mencatat sejarah panjang yang dipenuhi dengan ikhlas, kesuksesan, dan perubahan, dengan dedikasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi penumpang. PO Dewi Sri terus melangkah maju sebagai pemilih utama dalam perjalanan transportasi darat bagi masyarakat Tegal dan wilayah sekitarnya. Demikian informasi tentang sejarah singkat PO Dewi Sri yang masih eksis, masih bertahan nyampe sekarang ya. Salah satu armada legend nih Dewi Sri. Walaupun banyak persaingan, tapi Dewi Sri tetap bertahan. Itulah informasi sejarah singkat berdirinya PO Dewi Sri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata di video ini. Jangan lupa dukung channel Rianto Mania, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin hari Senin itu masih ada unit pariwisatanya yang warna kuning. Saya lihat lewat di depan terminal Pondok Cabe. Ini tadi di agennya juga sudah ada penumpangnya. Hanya sekitar 5 orang. Ini biasanya ini julukannya Ramayana yang D47. Tulisannya nggak tahu kemana. Ini para kru-krunya Dewi Sri, sebagian ada di warung lagi pada ngopi. Ini yang kedua armada Pekalongan Tegal Pemalang. Ini Pemalang Pekalongan. Yang sana nggak tahu kemana ini. Ini yang dua armada ini sama sana itu yang biasa di terminal Pondok Cabe. Sudah dikerahkan semua ke agen Ciputat. Posisi sore hari ini hujan,
Kalau hujan terminalnya mulai agennya mulai becek lagi itu. Hujan mulai deras turun. Itu jalannya juga sudah pada macet. Ini saya mantaunya dari sini saja teman-teman, hujannya semakin besar. Itu sudah mulai macet jalanan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian informasi dari saya tentang bis Dewi Sri. Untuk sore hari ini Dewi Sri standby 8 unit sekaligus di agen Ciputat, Tangerang Selatan. Nanti semua armada diberangkatkan sekitar jam setengah 7, jam 7, setengah 8, paling lambatnya jam 8 atau setengah 9 dari agen Ciputat. Libur Nataru saya kurang tahu ya teman-teman, tarif Dewi Sri naik atau tidak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata di video ini, saya mohon maaf. Jangan lupa dukung channel Rianto Mania, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.